dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Nabi kan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpin semua Nabi dan Rasul. Perbandingan bulan Ramadan dibanding bulan lain, seperti perbandingan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluknya. Berarti sangat mulia sekali bulan suci Ramadan. Besok malam kita masuk bulan Sya'ban. Karena itu masih kita membaca doa, Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami barokah bulan Rajab, bulan Sya'ban ya Allah, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Tetap tidak baca. Masuk Ramadan pun doa ini tetap tidak baca. Buat barokahnya bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dapat jumpa Ramadan yang akan datang. Pas jadinya tinggal 1 bulan lagi kita ketemu bulan Ramadan. Pak Saprudin sama Ibu, Bapak Dr. M. Syukri sama Ibu, demikian pula Bapak M. Syakti bersama Ibu di Suwangi Timur sana. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan semua dalam keadaan sehat walafiat, dapat meningkatkan amal ibadah kita lebih pada Ramadan yang sudah lewat. Nah, Allah berfirman, siapa semakin kendor, makin malas ibadahnya, berarti dia semakin berkurang. Siapa yang semakin berkurang amal soleh, amal ibadahnya, dia lebih baik cepat mati. Firman Allah dalam hadis kursinya. Masya Allah. Itu yang terjadi pada pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pendengar, kita lanjut. Masuk yang sedikit, tidak masuk tadi. masuk yang sedikit. Baik pada pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, dikit ada tanggungan. Harap masuk. Namanya buatan manusia, apalagi buatan manusia, buatan Allah aja bisa sakit, bisa bahkan tidak. Bagi contoh, bagi kita tidak ada yang abadi dunia ini, semuanya ada perubahan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di penjara kita menyampaikan khutbah yang isinya yaitu apa disampaikan oleh para ulama-ulama tafsir, bahwa solat itu 4 macam, kata beliau-beliau. Pertama, solat yang khashi'un. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Punya pasti beruntung bagi orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Contoh khusyuk, cara khusyuk nanti kita sebutkan. Yang kedua, solat yang daimun. Allah mengatakan bahwa innal insana khuliqa halu'a, idza masahu syarru jazu'a, wa idza masahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia cipta berkeluh kesah. Apabila mereka dapat kesulitan penderitaan, maka mereka akan yaitu putus asa. Tapi kalau mereka dapatkan kenikmatan bagian kekayaan, mereka jadi pelit, kecuali orang-orang yang solat dan dia solat dengan hati yang daim, istiqomah. Yang ketiga, solat yaitu solat hafizun. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 11. Itu jelaskan oleh Allah, orang-orang senantiasa melihara solatnya, mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal abadi dalam surga Firdaus selama-lamanya. Itu dia. Yang keempat, solat adalah sahun. Wailun. Neraka wail bagi orang yang yaitu solatnya sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang lali dalam solatnya. Jadi ada 4 macam. Solat yang pertama khashi'un, pasti beruntung.
Orang-orang daimun tidak akan mereka itu galau, sedih dalam situasi apapun. Yang ketiga, orang itu akan dapatkan jaminan surga Firdaus. Iaitu mereka selalu melihara solat, hafizun. Dan yang keempat, nakawain bagi orang lalai dalam solatnya. Menurut Nabi SAW, umat Islam yang solat ada yang dapat pahala 10%. Lebih banyak hilang. Semuanya tergantung pada khusyuknya dalam solat. Karena itu kita berusaha untuk jadi orang khusyuk dalam solat kita. Apa kiat upaya kita khusyuk? Banyak kitab menjelaskan tentang khusyuk ini. Ada kitab yang berisi 20 upaya ikhtiar khusyuk dalam solat. Ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan hampir 40 upaya kita khusyuk dalam solat. Karena banyak kita umat Islam yang tidak khusyuk dalam solat. Coba semuanya khusyuk, semuanya beruntung, semuanya bahagia, semuanya selamat, semuanya terhindar daripada bala bencana musibah dan azab serta dosa. Karena kita tidak bisa khusyuk, kurang khusyuk, maka banyak bala bencana musibah kita terima. Dan itu mari kita melihat, menilai apakah kita ini sudah khusyuk apa tidak. Kita sebutkan 33 upaya khusyuk di dalam solat. Apa itu? Yang pertama, persiapan untuk solat khusyuk adalah pakaian kita. Pakaian yang bersih, parfum yang harum, sajadah yang bagus. Kemudian sudah siwak dulu, gosok gigi lebih dahulu. Kemudian kita akan masjid dan mengatur saf-saf kita. Itu upaya pertama. Yang kedua, di dalam solat kita itu tumak ninah. Sejahat-jahat maling dalam solat, sabda Nabi. Ada maling dalam solat? Iya. Orang solat tidak tumak ninah. Cepat-cepat ngebut-ngebut. Di kita solat tarawih. Dan di dalam solat kita ingat mati. Ingat mati. Itu semua upaya supaya kita khusyuk dalam solat. Bisa khusyuk dalam solat. Pak Hanafi bisa selalu ingat mati dalam solat. Uzkuril mauta fi solatikum. Ingatlah dirimu akan mati. Di dalam solat ingat mati. Anggap solatmu terakhir. Nah itu tidak solat lagi. Kenapa? Almarhumah. Kemudian yang keempat, mikirkan ayat yang dibaca. Merenungkan ayat dibaca. Tadabburul makna. Ayat kita baca, entah itu Fatihah dan sebagainya. Kita renungkan maknanya. Khusyuk dalam solat. Berikutnya, membaca ayat potong-potong. Tidak sekali nafas, surah Fatihah sekali nafas. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat kedua, nafas. Gitu. Jadi 7 ayat, 7 kali bernafas. Lebih besar pahalanya, lebih khusyuk dalam solatnya. Yang berikutnya, yaitu bacaan kita harus fasohah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tajwidnya, dengan fasohnya, makhrajnya yang bagus. Kemudian kita yakin bahawa solat kita diterima Allah, dikabul Allah, diperhatikan Allah. Kemudian kita solat dekat tembok atau ada sutrahnya di depan kita, ada suatu yang menghalangi orang liwat di depan kita. Sutrah namanya. Dan itu pakaian, berupa pakaian atau benda atau apa dan sebagainya, tas mungkin. Di tangan kanan sedekap di atas tangan kiri, memang gitu, yang dibalik. Tangan kanan di atas tangan kiri. Pergelangan tangan kiri. Kemudian kita memandang tempat sujud. Tidak memandang yang lainnya. Itu upaya khusyuk dalam solat. Agar kita menjadi orang pantas untuk beruntung. Bahagia. Kemudian kita isyarat dalam solat dengan telunjuk waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Demikian. Bukannya asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah ngebor atau bergerak bawah atas, tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian. Okay. Kemudian meragamkan ayat. Ayat kita baca beragam, beda-beda. Kali pertama lain, kali kedua lain, demikian seterusnya. Dengan demikian kita banyak hafal ayat, hafal surat. Apalagi nanti bulan Ramadan, solat tarawih, banyak kita baca ayat-ayat berbeda.
Kemudian kalau ada ayat sajadah, maka kita harus sujud tilawah. Sujud tilawah. Walaupun dah berdiri, langsung kita sujud tanpa ruku. Okay? Kembali lagi bangkit untuk melanjutkan ayat yang kita baca. Bagi kita sujud tilawah. Kemudian kita mohon lindungan dari syaitan. Sebelum kita baca auzubillah dulu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca Fatihah. Ta'awuz dulu supaya syaitan tidak mendekat pada kita waktu solat. Karena syaitan paling senang menggoda kita waktu solat. Sedang kita solat disuruh kita ingat ini, ingat itu. Dan kita solat dia niup-niup di bawah. Enggak kita seakan-akan mau kentut, padahal tidak. Itulah godaan syaitan. Kemudian berikutnya, perhatikan solatnya Pak Imam atau solatnya orang lain yang alim, yang soleh. Solatnya salafus soleh, orang-orang soleh. Kemudian mengetahui kelebihannya khusyuk. Apa kelebihan khusyuk? Pahala lebih besar. Dan orang khusyuk, maka dia akan menjadi orang paling beruntung, bahagia. Berikutnya, yaitu berdoa dalam sujud. Berdoa dalam sujud. Silakan apapun doa kita menurut pentingan kita, silakan. Aqrabul abdi ila rabbi wa huwa fi sujudi fastaghfiru fi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Sedekat-dekat manusia pada Allah dalam waktu sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Doa dalam sujud paling mudah dikabulkan Allah, paling cepat kabulnya. Yang selalu dianjurkan Nabi supaya murah rezeki kita dalam sujud dibaca Allahumma qini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman suwak. Supaya dosa-dosa kita diampun Allah dalam sujud, dan baca Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Supaya kita mendapatkan ampunan Allah bersama orang tua kita. Allahumma pilli wali wadaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam solat pun tetap ingat kepada orang tua. InsyaAllah doanya kabul. Demikian. Berikutnya yaitu zikir wirid selesai solat. Jangan sampai assalamualaikum, langsung benyang, langsung telang lisat, langsung ngacir, kabur. Tidak zikir, tidak doa, monyet. Jadi harus ada zikirnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Siapa membaca pati itu, maka dia keluar di dosa di bayi baru lahir. Demikian disebutkan dalam hadis. Kemudian berdoa, doa paling kabul dan maktubat, doa selesai solat padu. Di mana kalau tahlil dimanapun juga kita boleh baca. Tanggi. Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir paling utama adalah kalimah la ilaha illallah. Juga jangan lupa istighfar. Alaikum billahi wal istighfar. Hendaklah kalian baca la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyak bacanya. Karena syaitan tidak bisa mengalahkan kita. Maka kalah dia kalau kita banyak baca la ilaha illallah dan istighfar. Tapi dia bisa mengalahkan kita kembali kalau kita turutkan hawa nafsu sendiri. Banyak berbuat suatu hal karena hawa nafsu, dorongan. Di situ setan mengalahkan kita karena hawa nafsu kita. Dan jangan turutkan hawa nafsu. Apalagi bulan Sya'ban. Kebaikan bulan Rajab pahalanya 70, kebaikan bulan Sya'ban pahalanya 700, dan kebaikan bulan Ramadan pahala kebaikan 1000 kali lipat ganda. Pada bulan Sya'ban ada namanya nisfu Sya'ban. Malam di mana tentukan nasib hidup kita setahun akan datang. 4 tahun akan datang masih hidup, apa sudah ji'un. Tahun depan masih sehat atau sakit. Tahun depan masih banyak rezeki atau bangkrut. Tahun depan masih jadi pejabat atau jatuh derajatnya, copot dan sebagainya. Semuanya tentukan di malam nisfu. Karena itu kita dianjurkan malam nisfu solat sunat. Okay? Lalu itu baca Yasin 3 kali. Yasin pertama, mohon pada Allah dipanjangkan umur sehat walafiat dalam taat. 2, mohon dimurahkan rezeki yang halal bekal ibadah. Yang 3, mohon dikuatkan iman takwa kita kepada Allah Ta'ala. 3 kali Yasin. Lalu itu baru membaca doa khusus nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan tahun akan datang kita lebih nyaman, lebih aman, lebih selamat, lebih damai, lebih tenang dibanding tahun yang sudah lewat. Amin. Allahumma amin.
Itu dia para pendengar. Okay. Dia jauhkan gambar-gambar mengganggu solat. Di depan kita ada gambar-gambar, singkirkan dulu. Ada gambar calon presiden, wakil presiden atau calon legislatif, disingkirkan dulu. Okay. Nabi Sallam nyuruh Siti Aisyah, ya Aisyah, ya Umairah, amiti adni kiramaki hadha. Singkirkan korden ini karena gambar-gambarnya mengganggu aku dalam solat. Dan bukan gambar manusia, burung, hanya gambar bendera atau gambar pohon. Kemudian juga yaitu pakaian kita. Jangan pakaian yang bergambar-gambar, bertulis-tulis. Sekarang seperti itu. Mungkin karena suasana dekat pemilu, gambarnya capres, cawapres, gambarnya yaitu bendera atau gambar parti atau calon legislatif. Semua tergambar di baju kita sehingga orang di belakang menontonnya. Itu dia, hilang khusyuk kita. Dan jangan ada makanan di depan kita. Jangan ada makanan di depan kita. Makan dulu sebelum solat kalau lapar. Kemudian jangan menahan-nahan. Apa yang ditahan? Bahasa ni. Dua yang iaitu ditahan. Apa mungkin mau kencing atau mau kentut. Supaya dikeluarkan dulu. Berwuduk, bersuci, baru solat. Jangan sampai wala yuhuwa yudafi'uhul akhbasa. Janganlah dia ditahan-tahan oleh dua yang mendorong kita. Mau kencing atau mau keluar angin, jangan sampai terjadi. Kemudian di dalam solat kita jangan ngantok. Khusyuk, jangan ngantok. Dan jangan di depan orang bicara. Jangan solat di depan kita ada orang bicara. Entah itu bicara pemilu dan sebagainya. Atau depan kita ada orang tidur. Kita solat di depan kita ada orang tidur. Tahu-tahunya kentut dia. Atau kelihatan auratnya orang tidur itu. Hilang khusyuk kita. Jangan mengusap debu di wajah di dalam solat. Nanti habis solat baru diusap. Mungkin ada debu di tempat kita solat waktu sujud tadi. Jangan diusap waktu solat. Jangan ganggu orang dengan suara. Bacaan solat. Ada orang dalam solat dah bisa tidak keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara bacaannya itu keras. Enggak terganggu kita. Kiri kanan terganggu. Tak boleh demikian. Harus dengan suara sir. Hanya didengar oleh diri sendiri. Tak usah terganggu orang lain dengan bacaan kita. Jangan menoleh. Iltifat. Kanan kiri. Bawah atas. Tak boleh. Iltifat itu adalah sambaran dari setan. Ingin mengganggu orang dalam solat. Nyuruh kita supaya lihat kiri, lihat kanan, lihat depan lurus, lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping. Jangan. Itu adalah godaan setan. Jangan memandang ke langit waktu solat. Walaupun ada lewat pesawat terbang mungkin atau yang lain-lainnya. Jangan dipandang, dilihat. Jangan berludah dalam solat. Ibu-ibu yang sedang ngidam. Berludah dalam solat jangan. Kalau terpaksa ke kiri. Okay? Di sebelah kaki yang kiri. Kalau terpaksa. Kemudian dalam solat jangan menguap. Jangan menguap. Waham gitu karena ngantuk. Di saat itu setan berlomba masuk dalam mulut kita. Tidak mempanjangkan kain sampai di bawah tumit. Sampai di bawah yaitu mata kaki. Jangan sampai, ini khusus laki-laki, jangan sampai kain kita terinjak oleh tumit atau di bawah mata kaki. Dari segi sah solatnya. Kemudian tidak serupa hewan dalam solat. Pama kita waktu kita sujud, jangan sampai seperti hewan gini. Jadi harus gini. Demikian dicontohkan. Kemudian kalau mungkin di dalam solat kita menangis
Menangis dalam solat adalah kebiasaan kanjeng Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Banyak nangis, sering nangis dalam solat. Merenungkan ayat dibaca, merenungkan solatnya diterima Allah atau tidak dan sebagainya. Merenungkan akhirat, merenungkan kematian. Orang nangis dalam solat. Bisa enggak? Bapak Saparudin nangis dalam solat. Bapak Hanafi, Bapak Syafi'i, Bapak M. Syukri dan yang lain-lain. Pak Masri masih bisa nangis dalam solat. Itu dianjurkan demi untuk khusyuk di dalam solat para pendengar. Kemudian tentang ibadah solat. Nabi SAW pernah ditanya tentang solat. Apa hikmahnya ibadah solat? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka dijelaskan bahawa pahala zuhur, di saat zuhur, pas matahari di atas kepala, api neraka sedang menyala-nyala. Maka siapa yang solat zuhur paling berjamaah, haram baginya neraka. Sabda beliau. Siapa yang solat asar, waktu asar, Nabi Adam makan buah khuldi. Siapa yang solat asar jamaah, keluar dari dosa seperti bayi baru lahir dari perut ibunya. Waktu maghrib, taubat Nabi Adam diterima Allah. Siapa berdoa waktu maghrib, doanya sangat kabul. Nah itu bagusnya jangan pulang dulu. Kalau sudah selesai maghrib di masjid, musola, tunggu sampai selesai isya ajalah. Kemudian isya, kuburan itu gelap. Kiamat juga gelap. Maka siapa yang isya jamaah, haram baginya neraka dan kuburnya bercahaya. Dan siapa yang subuh jamaah 40 waktu aja. Solat subuh berjamaah 40 waktu. Kami sama jam insya-Allah taala nggih. Hadus binikmatillah. Sudah lebih 50 tahun berjamaah bersama jamaah di Solong. Walaupun tidak di masjid, di musola. Karena kasihan masjid, musola dibangun oleh orang-orang tua kita. Tahu-tahunya tidak diisi, tidak ada yang meramaikannya. Kita ramaikan peninggalan orang-orang tua kita. Jamaah sama ibu-ibu, okay? 40 waktu solat subuh berjamaah, maka diberikan 2 SK oleh Allah. SK bebas dari munafik, SK bebas dari azab api neraka. Amin. Allahumma amin. Namun, Nabi Musa juga pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa hikmahnya engkau wajibkan umat Nabi Muhammad solat 5 waktu, ya Allah? Maka Allah menjawab, dalam kitab Taurat ada sebutkan, ya Musa, salatul ghadati, solat subuh itu diampuni dosa-dosa orang solat subuh jamaah, baik dosanya waktu malam maupun dosa waktu siang. Ayo, okay? Kemudian zuhur. Hai Musa, siapa yang solat zuhur umat Nabi Muhammad, rakaat pertama akan berikan Allah ampunan. Rakaat kedua akan dijadikan timbangan pahalanya lebih berat pada timbangan dosa. Rakaat ketiga, malaikat mintakan dia ampun kepada Allah. Rakaat yang keempat zuhur, pintu langit dibuka, para bidadari mengintip siapa jadi calon suaminya nanti. Mereka sedang solat zuhur. Asar, hai Musa, malaikat mintakan ampun untuk semua orang solat asar. Maghrib, pintu langit dibuka, maka doa-doa hamba waktu maghrib itu dikabul Allah Ta'ala. Isya, okay? Pahala jamaah isya lebih baik pada dunia dengan segala isinya. Dan orang isya jamaah keluar dari dosanya seperti bayi baru lahir. Siapa habis solat isya berjamaah, kemudian dia solat sunat ba'diyah isya yang 4 rakaat, sama dengan tiap malam ketemu Lailatul Qadar 1000 bulan. Itu jelaskan oleh Allah, oleh Allah kepada Nabi Musa yang bertanya. Demikian untuk kita umat Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan. Izinkan saya minum dulu. Bismillah. Saya sampaikan terima kasih banyak. Pertama kepada Ibu Hajah Muhammadul Karimah dari Pancor Laut Masjid, atas sumbangannya. Semoga Allah membalasnya.
Itu juga Ibunda Ibu M. Syukri, Dr. Syukri. Dan dibalas kebaikannya ibu-ibu dari lingkungan Dasan Gandor, Selong. Mudah-mudahan juga kebaikannya dibalas. Itu juga yang lain-lainnya yang tidak sempat kami sebutkan masing-masing. Semoga kebaikan kita dibalas Allah di bulan Sya'ban, bulan Ramadan, 700 kali, 1000 kali kebaikan dibalas Allah. Moga-mogi dan mendapatkannya. Kemudian insya-Allah ta'ala malam Senin besok, lusa, kita pengajian di Mas Bagi. Pengajian sudah kami bina lebih 40 tahun. Lebih 40 tahun, sekali sebulan. Sekarang ada giliran. Karena 4 kali sebulan. Giliran dengan para tuan guru yang lain, para doktor-doktor yang lainnya, kita giliran. Alhamdulillah. Demikian. Dan mohon maaf kepada umat Islam yang ada di Suralaga, Sanboro. Kami dapat hadir kemarin karena tabrakan pengajian kita dengan pengajian ibu-ibu PWRI yang sudah kita bina juga lebih 40 tahun di kantor PWRI Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih. Baik, para pendengar, kita lanjut. Pertanyaan. Gimana kalau kita utamakan zakat itu kebangunan masjid? Tidak kita berikan pada fakir miskin. Kepada goremin, mu'alaf dan sebagainya. Hanya untuk masjid. Kiranya kita tidak demikian. Zakat itu berikan pada 8 asnaf, 8 golongan. Disebutkan dalam Al-Quran pertama, fakir miskin. Goremin. Baru nanti ada untuk sabilillah. Sabilillah itu adalah untuk masjid. Jangan dilupakan fakir miskin. Para goremin, para mu'alaf dan lain-lainnya. Sebanyak 8 golongan yang berhak dapat zakat. Termasuk untuk jihad fisabilillah. Di mana hukumnya kita baca Yasin untuk orang tua sudah meninggal dunia? Nabi menganjurkan siapa-siapa ziarah kubur orang tuanya hari Jumat, dia bacakan Yasin, maka dia dan orang tuanya diampun dosa-dosanya. Man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah qara indahu Yasin ghufira lahu. Siapa ziarah kubur orang tuanya hari Jumat dan dia bacakan Yasin orang tuanya, dia ampunkan Allah dosa-dosanya, baik dia yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ada sekelompok golongan umat Islam yang tidak membolehkan kita baca Yasin untuk orang meninggal dunia. Sedekah juga tidak ada gunanya. Ya Allah. Apalagi sampai kita membaca doa hari pertama sampai hari ke-9 meninggalnya. Dan saat-saat itulah mereka keluarga mengharapkan doa dari kita masih hidup keluarganya. Famili, kerabat, sahabat yang mendoakannya, dia sangat mengharapkan. Nabi bersabda, orang sudah meninggal dunia dalam kubur seperti orang tenggelam di lautan, tenggelam di sungai yang deras airnya. Minta tolong kepada kita. Maka kita tolong dengan doa, dengan sedekah, dengan istighfar, dengan bacaan Quran kita. Kita niatkan Bapak Tuan Guru Bajang yang kita perjuangkan. Moga-moga beliau mendapatkan yaitu kedudukan bisa menjadi anggota DPR pusat lagi. Mudah-mudahan sukses. Demikian pula bijanya DPD, yang di provinsi juga, kabupaten juga. Mudah-mudahan berhasil. Beliau mengatakan 3 yang paling berharga bagi keluarga sudah meninggal dunia. Pertama, istighfar kita. Mohonkan ampun kepada Allah untuk beliau-beliau sudah meninggal. Tidak pernah lupa setiap hari, tiap solat, setiap sujud terakhir. Dan mintakan ampun pada Allah untuk orang tua kita. Siapa-siapa tidak suka doa orang tuanya, pati. Man taraka du'a lil walidain yang qati minhu rizqu. Siapa-siapa yang tidak suka doa orang tuanya, apalagi sudah meninggal dunia, berarti limit sempit sedikit kejepit rezekinya. Termasuk juga durhaka pada orang tua. Siapa durhaka pada orang tua, maka dia dibenci, dimurkai oleh Allah. Siapa yang bakti pada orang tuanya, dia dimuliakan Allah Ta'ala, dicintai Allah. Nah, kalau kita dibenci Allah, pasti limit sempit rezeki kita. Tapi kalau kita cintai Allah, maka kita akan dimudahkan hidup kita. Karena itu, baktilah pada orang tua, biar Allah ridha kepada kita. Nah, ridha Allah pada ridha ibu bapa. Benci Allah pada benci ibu bapa. Cari ridha orang tua, Allah ridha, insyaAllah hidup kita nyaman dan aman. Biar menghadapi Sya'ban dan Ramadan yang akan datang. Demikian Ibunda Ibu Hajah Muhimmah Karimah.
Baik, terima kasih kepada anda. Jadi jangan kita percayain dah. Ikutin pendapat mengatakan, dah ada gunanya baca Al-Quran untuk orang tua, sedekah untuk orang tua. Masya Allah. Okay? Yang gimana hukumnya mencium tangan orang tua kita? Bagus dan bagus. Cium tangan guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, paman kita, kita cium tangannya. Bahkan lebih dari itu, kita cium kening ibu kita. Cium keningnya. Siapa cium kening ibunya, maka Allah ngampuni dosa-dosanya. Dan siapa mencium telapak kaki ibunya, buat telapak kaki ibu ada syurga di situ. Nabi menganjurkan salah seorang sahabat mencium telapak kaki ibunya. Ibunya kaget, kenapa kau cium telapak kakiku anakku, tumben? Rasulullah menyuruh saya. Demikian, okay? Baik, terima kasih. Kemudian gimana dosa orang-orang yang buta matanya? Oh, apabila orang buta matanya, sahabat dalam keadaan buta matanya, tidak mengurangi amal ibadahnya. Bahkan seperti Sayyidina Abdullah Ibnu Ummi Maktum, walaupun dia buta, datang haji dia bertongkat-tongkat, pergi ke masjid untuk berjamaah solat. Siapa yang sabar buta matanya, surga balasannya, sabda Nabi. Ya bisa saja. Dan yang paling banyak orang sakit mata adalah NTB. Paling banyak di NTB adalah Lombok Timur. Banyak yang katarak, kurang melihat, bahkan sampai ada yang tak melihat sama sekali, buta mata karena penyakit katarak. Lombok Timur jagonya. Nauzubillah min dzalika. Jadi mereka orang yang mudah dapat ampunan Allah. Karena itu insya-Allah orang buta kurang dosanya, sedikit dosanya. Kenapa? Pangkal segala dosa adalah penglihatan mata. Kemudian yang kedua adalah ucapan lidah. Tapi semuanya berasal dari penglihatan mata, dosa mata. Orang berbuat dosa yang lain karena melihat dulu. Terjadi perkosaan, terjadi perzinahan karena penglihatan mata dulu. Baru terjadi dosa berikutnya. Kemudian, apakah kaum wanita muslimat wajib pakai cadar? Tidak. Kaum wanita muslimat tidak wajib pakai cadar. Wajib yaitu menutup aurat selain pada wajah dan telapak tangan. Seperti dalam solat. Sama. Okay? Dalam solat tertutup semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka di luar solat juga seperti itu. Tidak wajib pakai cadar. Kalau wajib pakai cadar, maka yang mendirikan Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan, itu menyuruh muslimat-muslimatnya, Haji Hashim Asy'ari, pimpinan NU, akan menyuruh semua jamaahnya, muslimatnya untuk pakai cadar. Al-Maghfurullah Maulana Syekh Datuk menyuruh semua muslimat-muslimat NWDI pakai cadar. Nyatanya tidak. Mahat lil banat semua pakai cadar. Nggak kelihatan, hanya tolang matanya aja. Sehingga kita tidak tahu siapa ini. Seorang suami sama istrinya pakai cadar pergi menghadiri acara. Mau pulang, yang mana istri saya nih? Mana istrinya? Tahu-tahu dia pegang tangan seorang, bukan istrinya, istri orang lain. Seperti itulah. Karena itu tidak wajib pakai cadar. Kemudian perempuan potong rambut. Kalau potong rambut hanya untuk meratakannya di punggungnya, mengindahkan kelihatannya, silakan. Tapi kalau potong rambut kayak laki-laki, namanya tasabuh. Dan Allahum sabihim narijal binisa. Dilaknat Allah kaum laki-laki nyamakan diri dengan perempuan. Rambutnya panjang, pakai kalung emas lagi. Dilaknat Allah. Bukan pula dilaknat Allah kaum wanita nyamakan diri dengan laki-laki. Itu dia para pendengar. Nauzubillah min dzalika. Kemudian, gimana kalau suami istri beda agama? Yang laki Islam, betul, yang perempuan Islam. Yang pasangannya tidak Islam, tidak sah perkawinan. Tak sah perkawinan orang Islam, kawin dengan non-Islam. Maka hubungannya tentu hubungan tak sah, sama dengan zina. Anaknya, ya anak zina. Kasihan, yang sampai. Kemudian suami istri telah kawin, tidak melakukan hubungan. Belum melakukan hubungan, sudah bercerai. Ada, demikian ada.
Belum berhubungan, dia sudah berseang, bercerai entah karena apa dan karena apa. Maka si perempuan dah ada eddahnya. Gitu dicerai suaminya, belum berhubungan, maka sang istri hari itu juga, malam itu juga, dia boleh kahwin dengan laki lain. Mungkin ada pria idaman lain. Belum berhubungan dengan suaminya yang pertama, dia boleh langsung kahwin dengan laki lain setelah ditalak dalam keadaan belum berhubungan. Ada yang demikian. Okay? Baik. Kemudian, gimana hukumnya istri pemarah? Istri pemarah. Nabi bersabda, siapa-siapa seorang istri cemberut, judas, monyong, manyun di depan suaminya, maka malaikat-malaikat melaknat si istri itu sampai dia senyum di hadapan suaminya. Enggak, suaminya memaafkannya, sang istri senyum di hadapan suaminya, berhenti dia judas, cemberut, monyong. Demikian akibatnya. Karena itu jangan sampai terjadi demikian. Kemudian gimana hukumnya satu keluarga mengambil anak angkat? Para pendengar, bagus, boleh. Pama ambil anak yatimnya orang, dipelihara di rumah, seperti melihara anak kandung sendiri. Tapi dia tidak punya anak. Dia pelihara, dikasih makan, minum, biaya sekolah dan semuanya disekolahkan. Tapi bukan anaknya sendiri. Maka nanti kalau dia sudah besar, ya batal duduknya dengan si ibu angkatnya. Dan waspada, jangan sampai nanti bersama, kalau sudah remaja, bersama dengan ayah angkatnya. Tetap dosa hukumnya. Gimana hukumnya mencukur jenggot? Seperti saya, tidak pakai jenggot. Melihara jenggot hukumnya sunat, bukan wajib. Maka siapa melihara, bagus. Siapa tidak meliharanya, tidak termasuk dosa. Menjelaskan siapa orang yang doanya paling kabul. Banyak disebutkan Nabi doa yang kabul. Pertama tentu para Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, doanya kabul. Mana ada Nabi Rasul tidak kabul doanya. Yang kedua doanya alim ulama, orang alim soleh, para masyayikh, tuan guru, doanya insya-Allah kabul. Okay? Gimana Ibu Sumi juga minta doa daripada tuan guru. Kemudian orang mati syahid, doanya kabul. Syahid dunia akhirat atau syahid akhirat saja, doanya kabul. Dan termasuk kabul doanya orang hafal Quran. Orang hafal Quran, doanya kabul. Saya kadang-kadang minta doa dari adik kelas saya, Pak Tuan Guru Haji, yaitu Mahfuz Muhyiddin. Dia itu adik kelas saya, jarak saya 5-6 tahun. Saya tamatan pertama, dia tamatan kelima atau keenam di Mahat. Karena dia hafal Quran, saya tidak gengsi minta doa, Pak Tuan Guru, mohon doanya. Karena Nabi mengatakan doa yang kabul antara lain doa orang hafal Quran. Yang gengsi minta doa dari orang walaupun umurnya lebih muda, tapi dia hafal Quran, doanya kabul, sabda Nabi. Kemudian berikutnya, doa diucapkan malam Jumat. 5 malam doa tidak akan ditolak Allah, sabdanya. Pertama doa malam Jumat. Yang kedua doa malam Idul Fitri, Idul Adha. 3. Okay? Dia malam nisfu, malam Asyura. Doa-doa saat itu sangat kabul. Karena itu mampatkan malam-malam yang kabul untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian termasuk harinya. Seperti hari tadi kita berdoa. Okay? Siang berdoa atau malam berdoa sama. Malamnya kita hisiban nyambut yaitu Isra Mi'raj. Dan doa orang yang apa lagi? Doa muazin, tukang azan. Berikutnya doa orang yang dizalimi, dia aniaya. Itu yang lain. Orang yang doanya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kepada Anda bertanya. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya. Ada pertanyaan dari Tulap Mahat ini rupanya. Bolehkah sombong dengan niatan memotivasi teman kita dalam hal kebaikan demi masa depan? Para pendengar, at-takabur alam takabir sodakoh, kata ulama. Takabur pada orang yang sombong, takabur adalah merupakan sodakoh. Kalau kita ngalah terus pada orang itu sombong, maka dia akan berlarut-larut dalam sombongannya. Kalau dia berhenti sombong, kita balas dia, dibenarkan, dibolehkan. Padahal sombong itulah perbuatan yang sangat bahaya. Sebab orang durhaka kepada Allah, tidak taat pada Allah, maksiat pada Allah, karena 3 sabda Nabi. Pertama, karena sombong. Yang kedua, karena iri hati, hasad, dengki. Yang 3, karena tomak, loba, serakah. Sebab orang itu taat pada Allah, pertama karena cinta. Yang kedua, karena mengharap rahmat Allah. 3, karena takut akan azab Allah. Maka orang akan menjadi taat bakti kepada Allah SWT dan pada Rasulnya. Demikian, apa akibat pada sombong? Sangat bahaya. La yadkhulul jannah man kana bi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar debu. Ada mengatakan sebesar biji sawi, kata Enggi. Ada mengatakan sebesar atom rasa sombong di hati, maka dia orang itu tidak akan masuk surga. Nalladzina yastakbiruna an ibadi sadkhuluna jahannam madakhir. Orang sombong pada ibadah padaku, ku masukkan neraka jahanam. Sehina-hinanya firman Allah dalam Quran. Apa arti sombong ya Rasulullah? Kata sahabat, saya pakai sandal baru, baju baru. Apakah saya sombong? Tidak. Itu namanya tahaddus bi nikmatillah. Sombong itu adalah batul hakim, menolak kebenaran, menolak nasihat yang baik, menolak nasihat alim ulama, tuan guru. Dan yang kedua, meremehkan, merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Itu tinggi. Baik, makasih. Jadi, kalau kita berlaku sombong pada orang sombong, supaya dia itu termotivasi berhenti sombong. Jadi orang tawaduk. Sombong itu lawannya tawaduk. Maka supaya dia tawaduk, kita sikapi dengan sombong juga. Biar dia itu jerih, berhenti sombong. Ya Allah, jangan sampai terjadi. Bagaimana hukum solat kita apabila kita berhenti pada bacaan Siratal ladzina an'amta 'alaihim? Berhenti, berwakaf. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari segi sah solatnya. Kan tapi di situ bukan tempat berwakaf. Bukan di situ satu ayat. Masih nyambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu satu ayat. Dan di situ tidak boleh berwakaf. Tapi bagi mereka yang napasnya mungkin pendek dan tidak bisa lanjut, maka dari segi sah solatnya. Tanggi benar solatnya benar. Tapi upayakan tarik napas lebih panjang supaya bisa selesai satu ayat itu sampai akhir, baru kita berwakaf. Memang dianjurkan di mana kita harus berwakaf. Pada suratul Fatihah 5 kali kita berwakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Berwakaf kita, bernapas. Alhamdulillahirabbil alamin. 7 kali bernapas karena Fatihah disebut sab'un minal mathani. 7 ayat diulang-ulang dibaca. Apalagi kita solat padu 17 kali. Solat sunat mungkin 23 kali. Sehingga solat kita menjadi 40 rakaat sehari semalam. 40 kali baca Fatihah. Belum lagi Fatihah di luar-luarnya itu. Apalagi bagi yang mau hiziban dan sebagainya. Dan kita baca Fatihah untuk mudah-mudahan Bapak Tuan Guru Bajang bersama kita yang lain-lainnya mendapatkan rahmat, barokah dari Allah Ta'ala, suksesan dari Allah. Kita doakan dan kita ikhtiarkan. Demikian pada pelunggu kami. Jadi kalau masih bisa bernapas, jangan bernapas. Tapi kalau umpama tidak bisa napas sampai akhir, maka tetap sah solat Anda. Nah itu latih napas panjang. Latihan napas panjang. Dengan cara
Gimana caranya? Bernapas panjang waktu nyelam dalam air. Dulu kami dilatih oleh ustadz kami yang ngajar kami ngasar di Muallimin tahun 60-an. Disuruh nyelam, pegang batu di dalam kolam, supaya lama kita di dalam air tahan napas. Terlatih kita untuk panjang napas. Demikian cara mereka. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru bertanya, izin bertanya, apakah nanah bisul masuk najis? Iya dong, nanah, darah, bisul itu najis. Kena badan, kena pakaian wajib dicuci. Pakaian dicuci dulu, dijemur, baru kita pakai solat. Nanah, darah, dari bisul kita, ngejis dia. Nanah, dengan darah. Dan nanah itu selalu bercampur dengan darah. Mana hukum kita membeli barang hasil judi? Barang itu kita tahu. Hasil judi, hasil curi, kita beli, berarti kita sama dosa kita. Nolong orang berbuat dosa. Sama dosa kita. Kita yang membeli barang yang dicuri dengan orang yang mencuri. Sama-sama. Pencuri dan penadah istilahnya di penjara itu. Sama dosanya. Kalau kita tahu. Kalau tidak tahu ya, karena tidak tahu. Baik. Hasil judi juga demikian sama. Hukum Islam sogok menyogok haram. Gimana kalau seandainya seorang pegawai diangkat oleh pegawai yang dulunya menyogok? Gimana dengan gaji orang yang diangkatnya? Seorang nyogok supaya bisa jadi pegawai. Padahal sebetulnya dia tidak lulus, tidak sukses. Bisa sanggup memberikan sogokan sekian puluh juta, sekian ratus juta umpama. Demi pinginnya jadi pegawai. Maka penghasilannya selama jadi pegawai tetap haram hukumnya. Kenapa? Mata airnya haram. Hasil cegok nyogok. Ar-rashi wal murtasi finnar. Orang nyogok disogok sama-sama di api neraka. Ya Allah, zaman sekarang hal-hal seperti ini rasanya bahaya. Sama dengan politik uang. Politik uang. Orang dikasih uang supaya dia nanti nyoblos dia, milih dia. Itu masuk sogok menyogok yang haram hukumnya, api neraka tempatnya. Oh, na'udzubillah. Ada seorang suami meninggalkan istrinya ke Malaysia. Iya, banyak. Dan si suami mentalak cerai istrinya lewat surat. Tapi surat itu belum sampai kepada tangan istrinya, pada walinya. Gimana hukumnya? Para pendengar, pokoknya orang bercerai pakai surat, ditulis oleh orang yang jadi suaminya, dan dia baca, maka sudah jatuh talaknya. Walaupun mungkin surat itu terlambat datang, maka tetap dia sudah dianggap sudah bercerai. Kenapa? Dari dia tulisannya, dia baca, apalagi ada menyaksikannya waktu membaca, maka sudah jatuh talaknya. Nah, itu bercerai dengan cara baik dong. Lu nikah dengan cara baik-baik, cerai juga dengan cara baik-baik. Itu mestinya sebagai seorang Islam yang berakhlak, yang nabi, yang bisa membalas budi seperti itu. Yang kawinnya baik-baik, tapi cerainya dengan cara yang tidak baik. Baik para pendengar yang dirahmati Allah. Gimana hukumnya seorang yang sudah menikah tapi di orang lain tidak mengakui dirinya bahwa dia sudah nikah? Tidak jatuh talak, tetapi ucapan ini kan bohong. Bohong itu adalah dosa yang terbesar nomor 3. Nabi tanya, ya Rasulullah, ya zambi azam. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Pertama syirik. 2 durhaka pada ibu dan bapa. Yang ketiga, qaulu zur. Bohong. Sabda Nabi. Dosa paling besar adalah bohong. Jadi dia sudah kawin, tapi mengatakan dirinya belum kawin. Apa mau cewek lain? Enggak, dia mengatakan dirinya belum kawin. Malu, pati kendaitan. Tak ada kejahatan, kebohongan yang bisa sembunyikan. Pati kendaitan.
Tapi dalam hadis yang lain mengatakan dosa besar nomor 3 antuzani abi halilati jarika. Kau berzina, selingkuh dengan istri tetangga. Dosa terbesar nomor 3 syirik, durhaka pada orang tua. 3 zina dengan istri tetangga. Si istri mau, si laki-lakinya mau. Nah, ini yang terjadi. Setelah banyak terjadi pembunuhan karena terjadinya selingkuh ini, sang suami dari si perempuan yang selingkuh membunuh istrinya, sudah banyak sekali terjadi pembunuhan seperti itu. Karena itu, hai kaum wanita, hati-hati. Nabi mengatakan, "Yuma maratin nazarat ila ghairi zawjiha syahwatan sumirat ainaha yaumal qiyamah." Siapa-siapa seorang istri pacaran dengan laki lain, mandang-mandang laki lain, besok kedua matanya diobeng dengan obeng api neraka. Seorang sahabat datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, inna marati la taruddu yada lamis." Istri saya tidak pernah menolak tangan siapapun yang menjamahnya, yang menggarapnya, yang memegang-megangnya. Dia tidak pernah nolak tangan siapa saja. Banyak istrinya ada bakat jadi pelacur ya. Maka Nabi mengerti, talikha, ceraikan istri seperti itu. Ceraikan istri kayak begitu, mesti banyak gantinya, mesti banyak yang bisa menggantikan, yang lebih baik dari dia. Na'udzubillah min dzalika. Apalagi sudah punya anak, kasihan anak jadi korban. Jadi ini dosa, tapi tidak jatuh talak. Nah, dia bukan mengatakan talak, cuma dia berbohong. Sudah kawin? Belum. Padahal dia sudah kawin, maka dia berbohong. Bohong itu masuk dosa-dosa besar. Nabi SAW mengatakan ada 10 dosa yang terbesar. Mana dosa itu? Pertama, dosa berbohong. Okay? Termasuk akhlak paling mulia adalah pertama, tidak berbohong. Makarimul akhlak asyaratun. Akhlak paling mulia ada 10. Pertama, jujur, tidak bohong. Nabi bersabda, surga itu rumah orang jujur, neraka rumah orang bohong dan bohong. Na'udzubillah min dzalika. Yang kedua, sabar. Yang ke-10 dari akhlak yang terbaik 10 ini adalah yang ke-10, yaitu al-haya, ra'suhun al-haya. Akhlak paling mulia nomor 10 adalah punya sifat malu, punya rasa malu. Yang sampai tidak punya rasa malu. Nabi mengatakan, yaitu sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 macam amalan bahkan hapus pahala kita. Kebaikan kita terhapus. Jadi kalau bedah berugat lelah, tidak ada upah kita beramal, beribadah. 6 macam yang menghapuskan pahala itu sabda Nabi. Pertama, al-istighal bi'uyubin nas. Sibuk dan aib cacat celah orang. Tak lihat cacat celahnya sendiri banyak juga. Sibuk dengan aib orang, ngomongin orang lain, aib orang lain, tidak melihat diri sendiri. Orang itu hapus pahalanya. Nauzubillah. Yang kedua, qaswatul qalbi, iri hati, alunati, keras kepala. Orang iri hati, dengki, hapus pahala kebaikannya. Yang ketiga, zulmun layantai, tiada bosan-bosannya menzalimi, menganiaya orang. Yang berikutnya, hubbud dunia, serakah terhadap keduniaan, serakah terhadap keduniaan, hingga halal haram, yang penting dapat. Kemudian yaitu berikutnya, hapuskan pahala adalah yaitu apabila seseorang melakukan yaitu qillatul haya, tidak punya rasa malu. Sedikit rasa malu zaman sekarang. Banyak sekali kita lihat orang-orang tidak punya rasa malu, tidak punya rasa malu. Ya Allah, yang sampai terjadi seperti itu pada pendengar yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, pencinta tanggungjawab. Pak Ustaz, ketika orang menyakiti kita dan kita berdoa kepada Allah supaya dia diberikan penderitaan yang sama dengan penderitaan kita alamin. Ada orang nyakitin kita, fitnah kita, maka kita balas dengan fitnah yang sama. Jadi fitnah berbalas fitnah, kejahatan berbalas kejahatan. Bukan tanda orang beriman.
Tanda orang beriman an yusina ila man asaa ilaihi. Tanda orang beriman sungguh beriman sanggup berbuat baik kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Yang dia doa supaya dia celaka pada yang dia lakukan pada kita. Nabi mengatakan, afdalul fadail, perbuatan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Pertama, anta pu'a amman zalamaka, kau maafkan orang yang jahat zalim kepada engkau. Tu'ya man haramaka, engkau beri kepada orang pelit dan bakhil. Yang tiga, tasila man qata'aka, kau nyambung hubungan orang-orang benci kepada engkau. Dia sangat benci sampai ke ubun-ubun bencinya. Tapi kita disuruh nyambung hubungan dengan mereka oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Sanggup tidak? Jangan didoa seperti itu. Kanjeng Nabi waktu sakitin, beliau tidak berdoa, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah. Justru Nabi mendoakan mudah-mudahan dapat petunjuk hidayah. Rabbi Allah mahdini, Allah mahdi qaumi. Allah beri petunjuk pada kaum-kaum karena mereka belum tahu kebenaran, belum tahu keimanan, ketakwaan. Gitu jawabannya. InsyaAllah. Pernah Nabi SAW mengajak umat Islam membaca kunut nazilah. Kunut mohonkan kehancuran bagi kaum Ri'lin dan Zakwan yang membunuh 70 orang qori. Qori dikirim Nabi SAW untuk ngajar anak ngaji di desa kaum Ri'lin dan Zakwan. 3 kaum katanya dikirimkan 70 pemuda-pemuda pilihan yang bagus-bagus bacaan Qurannya. Dikirimkan karena mereka minta. Ternyata belum sampai desa itu 70 orang itu dibunuh oleh mereka yang minta dikirimkan kori tersebut. Waktu itu belum ada perintah perang. Karena Nabi SAW menganjurkan umat Islam kunut nazilah selama 1 bulan. Dan setelah itu apa? Bukannya dikabulkan doa Nabi. Itu Nabi dikatakan, hai Muhammad, utus engkau adalah rahmatan lil alamin. Baik membawa rahmat bagi alam, bukan untuk mencelakakan manusia. InsyaAllah. Kalau kita mungkin sudah pusat kita, bisa ngamuk kita. Tapi Nabi suruh supaya memaafkan mereka. Tidak mendoakan mereka lagi dalam kunut nazilah. Itu contohnya. Jadi bagusnya jangan kita balas. Biar pahalanya untuk kita, dosanya dia yang nanggung. Semua dosa dia nanggung. Itu kan untung kita. Di dunia mungkin kita rusak nama, tercemar nama. Tapi di akhirat kita dapat pahalanya. Dia nanggung dosa-dosa kita. Itu namanya yaitu orang yang bangkrut, muflis. Orang bangkrut, sesungguh-sungguh bangkrut. Tadruna manil muflis, tahukah kalian orang bangkrut? Sabda Nabi. Sahabat menjawab, iya Rasulullah, orang bangkrut saudagar. Modalnya habis, barangnya habis, utangnya numpuk. Itu namanya orang bangkrut. Itulah enggak. Bangkrut, sungguhnya bangkrut adalah orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, doa, ngaji. Tapi dia juga rajin mengambil harta orang. Berhutang, tak bayar hutang. Dia berjanji tidak melaksanakan janji. Dia pernah menyakiti orang, memukul orang, aniaya orang, fitnah orang, nuduh orang. Besok pahala sholat, pahala ibadahnya dirampas Allah. Biar Allah berikan pada orang-orang disakitinya. Ujungnya apa? Habis pahalanya. Masih ada belum kebagian. Saya Allah belum kebagian dulu saya pernah disakiti oleh orang ini. Difitnah oleh orang ini. Habis pahalanya. Ada dosa kamu? Ada ya Allah. Mari dosamu kupindahkan kepada dia. Ujungnya dosanya bertambah-tambah, pahalanya habis sama sekali. Kemudian apa yang terjadi? Yughzabu finnar, dilemparkan orang itu ke dalam api neraka. Kenapa? Bangkrut, sungguh-sungguh bangkrut. Tidak ada modal pahala masuk surga. Hanya yang ada modal dosa masuk neraka. Itu bangkrut, sungguh-sungguh bangkrut. Kan itu kalau berutang, bayar utang. Jangan bangkrut. Bangkrut di dunia masih ada. Ada yang dijual, ada yang sanda, ada lagi tempat minjam uang dan sebagainya. Atau cari rezeki ke Malaysia. Tapi di akhirat tidak ada lagi. Itu tidak ada di sana. Di dunia bisa ngulang lagi. Tak lolos, bisa ngulang lagi. Umpama mahasiswa. Tapi di akhirat tidak ada ulang-ulang. Demikian. Nauzubillah. Baik para pendengar. Apakah mesti membaca surah Ikhlas Al-Mu'awwizatain dalam solat sunat witir
pada rakaat terakhir. Mari kita contoh Nabi SAW. Nabi beri contoh, baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pada rakaat terakhir solat witir. Contoh Nabi. Kalau tidak dilakukan begitu kan tidak apa-apa. Baca ayat itu kan sunat hukumnya. Boleh anda pakai ayat solat witir maupun solat tahajud. Tapi kalau dibaca ayatnya tentu lebih lengkap, lebih sempurna, lebih bagus. Andai kata tidak baca tidak apa-apa. Baik, mana hukumnya kita memelihara ayam jantan? Kita jual, tapi setelah dijual ayam itu dipakai untuk gocekan, aduan, atau perjudian. Kalau kita tahu kan dipakai untuk berjudi, gocekan, aduan, maka dosa hukumnya. Nolong orang untuk berbuat. Tapi kalau kita tidak tahu dia itu akan pakai untuk apa. Tahunya dia pakai untuk itu, dia nanggung. Bukan kita ikut nanggung, tak. Allah taziru wa ziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia berbuat dosa tanggung diri. Dia berbuat kebaikan, dia yang dapat untung sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan sebesar atom sekalipun, dia akan terima melihat hasilnya, pahalanya, balasannya. Siapa berbuat kejahatan sebesar atom, dia akan terima juga balasannya. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Beramal soleh dia yang untung, dan siapa yang berbuat kejahatan dia yang nanggung. Firman Allah dalam Quran. Ayo, nah itu jangan iri berbuat baik untuk kita, bukan untuk orang lain. Aduh, ustaz yang untung, dah diri sendiri. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, yang rugi bukan ustaznya, tapi kita sendiri yang tidak berbuat kebaikan. Apalagi bulan Sya'ban 700 lipat ganda pahala, bulan Ramadan 1000 kali lipat ganda. Mari kita kejar, mudah-mudahan kita masih hidup pada bulan Sya'ban nanti dan bulan Ramadan. Rasa syukur kita masih sehat hidup, maka kita manfaatkan bulan Sya'ban banyak berbuat baik, bulan Ramadan banyak beramal soleh. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Demikian, baik. Gimana dengan orang yang sangat tua, kencingnya di tempat saja, kita menjaganya tidak mampu bersihkan setiap waktu, kan solat, gimana dengan solatnya? InsyaAllah ini namanya dan sudah tidak bisa lagi kita bersihkan, sucikan, tidak kuat, karena dia tidak bisa berhenti kencing, keluar terus kencingnya. Ditutup pun juga demikian, diikat juga demikian, tetap keluar kencingnya. Ya Allah, itu namanya penyakit berat, sul baul. Orang yang tiada berhenti-berhentinya kencing, kasihan. Gimana caranya? Pokoknya dia solat dihormati waktu, hormati waktu sajalah. Karena ada yang sah, kainnya sudah ngejis, tempatnya sudah ngejis, semuanya sudah ngejis, dia berhenti kencingnya. Suruh dia kedar ingat kepada Allah, solat dihormati waktu, menghormati waktu sajalah. Mudah-mudahan Allah yang maha pengasih penyayang, maha pengampun, mengampuni kesalahannya yang tidak sah solat karena penyakit sul baul. Yang bertanya gimana cara menghilangkan pikiran negatif dan mental yang lemah, kurangnya semangat dalam menuntut ilmu. Samping upaya usaha kita dan tuntut ilmu adalah untuk mendapatkan ilmu yang barokah, maka jangan lupa doanya dong. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain qaridjal. Banyak sekali kandungan doa ini. 8 macam kita mohon pada Allah melalui doa ini. Ada lagi doa yang lain. Allahumma arzuqni ilman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alni mahiran wa nashitan wa najian fi kulli fan. Allahumma arzuqni ilma wal amal wal ikhlas. Juga doa ini mohon semangat dalam amal, semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu. Itu ada doa yang lain dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yasha, min nafsin la tasba,
min ilmin la yanfa, min du'ain la yusma, min amalin la yurfa. Doa ini juga mohon pada Allah biar kita mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Semangat dalam tut ilmu. Pada anda yang sedang tut ilmu, tulab talibat mahat. Dan antuna dapat ilmu yang barokah, ilmu yang barokah. Amin. Allah amin. Di mana hukumnya minjam uang di bank? Kembalinya lebih banyak. Pokoknya tiap-tiap minjam dengan perjanjian harus kembali lebih banyak. Riba namanya. Riba artinya ziyadah. Tambahan dari yang kita hutang. Hutang kita 10 juta, kembali 12-13 juta. Lebihnya itu namanya riba. Tiap riba hukumnya adalah haram. Dan Allah berikan kita rezeki tidak melalui jalan riba. Moga amin. Allahumma amin. Nabi SAW waktu Isra Mi'raj melihat ada orang yang sedang berenang di lautan darah. Dilempar dari pinggir. Tiap dia ke pinggir, lagi dilempar pada ke tengah. Lautan darah. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya Jibril. Itulah orang-orang yang suka makan riba. Ada lagi. Makan batu, makan duri. Okay. Kemudian makan apa lagi? Makan api. Dimakan. Siapa ini Jibril? Itulah umatmu yang malas berjekat. Apalagi bersodakoh. Apalagi sodakoh. Jekat saja enggak. Dalam kelebihan sodakoh. Masya Allah. Saya ada catatan. Tidak kurang dari 25 macam kelebihan orang sodakoh. Pertama, rezekinya bertambah-tambah. Yang kedua, kena doanya malaikat. Yang ketiga, jaminan dari Allah dan Rasulullah. Al-Jannah darul asqiya, surga rumah orang pemurah, wan-nar darul bukhala, neraka rumah orang-orang yang palit-palit dan badit-badit. As-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat pada manusia, dekat pada surga, jauh dan jauh dari api neraka. Sebaliknya orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, sangat dekat dengan api neraka. Insya-Allah. Orang yang dalam keadaan sakit, sabda Nabi, firman Allah dalam hadis qudsi, apabila engkau mengalami sakit, maka sembuhkan dirimu dengan jalan bersedekah. Dawu mardakum sedekah. Bukan penyakit anda dengan anda suka bersedekah, maka dengan sedekah bisa menambah itu kesembuhan, cepat sembuh. Di samping minum obat dari dokter, juga jangan lupa sedekah percepat sembuhan. Apabila anda stres, depresi, frustasi, zaman sekarang banyak, mungkin rata-rata orang Indonesia sudah kecewa, kadang gedak, kadang marah, kadang galau melihat keadaan sekarang ini. Maka siapa yang ada rasa tidak tenang di hati, segera bersedekah. Man qaraba dzamban mawajada fi qalbi qasawa falyanshuri sadaqah. Siapa yang merasa tidak tenang hati pikirannya, segera bersedekah biar tenang hati dan pikiran, terhindar dari bala bencana musibah. Dan dengan kita sedekah, mudah-mudahan cita-cita keinginan kita dikabul Allah Ta'ala. Sedekahin anak yatim, orang miskin, mudah-mudahan kita nanti dapat kesuksesan, kemenangan. Umpama tadi kami maaf hadus binikmatillah, sedekah pada jamaah di musholah, semua dikasih sedekah. Niatannya moga Bapak Tuan Guru Bajang mendapatkan rahmat ridha dari Allah Ta'ala sama keluarga. Amin. Allahumma amin. Bagaimana hukumnya kita diimami oleh anak hasil zina? Sedangkan anak ini alim, taat, tamatan pondok pesantren, jamin bacanya fasih qari. Namun banyak makmum tidak mau berjamaah gara-gara diimami oleh anak hasil zina. Anak zina bukan nanggung dosa sendiri, tapi itu kan dosa orang tuanya. Dia jadi korban. Kalau dia alim, soleh, taat, ya boleh jadi imam, sah jadi imam, bagus jadi imam, jadi khatib, jadi penceramah, dan dia berhak masuk surga. Justru orang-orang yang anak orang halal, orang baik-baik, kalau dia durhaka, maksiat, dia yang pantas masuk neraka. Itu dia,
Jadi jangan salahkan anak zina. Kalau dia alim, soleh, taat, bakti, iman, takwa, dia adalah insya-Allah penghuni syurga. Demikian pula kalau orang itu pernah berzina, kemudian dia tobat nasuha, kelihatan dari tingkah lakunya dia sudah tobat nasuha, maka dia berhak jadi imam, jadi khatib, jadi penceramah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan salahkan, karena dia sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Baik, nggih. Masya Allah. Kita lanjut. Dan kita jawab tanyaan dari pengurus kami, dari Siti Mariam Gedepek. Nggih, ada tanyaannya. Ya. Bagaimana hukum ada seorang tua tetap mengerjakan sholat 5 waktu? Bagus. Saya kemarin PWRI, rata umurnya 70-80 tahun. Anggota PWRI, pensiunan. Tapi di sana ada tulisan di tembok. Mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang paling baik orang panjang umurnya dan selalu baik amal solehnya. Orang paling jelek orang panjang umurnya tapi banyak dosa maksiatnya. As-sa'adah kullu sa'adah tulul umur fi taatillah. Bahagia di atas segala bahagia adalah orang yang umurnya panjang tetapi tetap dalam taat kepada Allah. Kami mohon doa pengusami para pendengar sudah sekarang nak masuk umur 78 tahun. Mungkin mirip dengan umurnya Uminda kita Al-Mukarramah. Nggih. Hajati Rahun Zinuddin Abdul Majid. Nah dulu kami sama-sama sekolah, sama kuliah, sama mengajar, semuanya serba sama. Nggih. Alhamdulillah. Beliau masih sehat walafiat, kami juga masih bisa menyampaikan pengajian, pelajaran dan sebagainya. Nggih, mudah-mudahan masih berikan umur oleh Allah Ta'ala. Mohon doa. Doa paling kabul orang jauh pada orang jauh. Da'watul akhi di zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh kabul. Di depannya ada malaikat amin 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 walaka bimislin. Mudah-mudahan doa Anda kabul untuk saudaramu yang jauh dan mudah-mudahan Anda peroleh seperti yang Anda doakan saudaramu yang jauh tersebut. Pelunggu kami, pendengar kami yang setia di kota Mekah dan di kota Jeddah dan juga Mbak Padla di kota Riyadh, juga ada di Jepang sana, lebih-lebih yang di Malaysia, di Kalimantan, alhamdulillah. Ada juga dari Malang saya lihat, nggih. Terima kasih atas doa Anda semua, mudah-mudahan Anda juga memperoleh kemuliaan, keberkatan, keredaan dari Allah. Moga. Tetapi sholat Jumat tidak pernah dia kerjakan oleh orang tua ini. Dikatakan sakit, tetapi orang itu bisa jalan sampai ke masjid. Saya tanyakan gimana hukumnya orang tersebut. Para pendengar, kalau benar-benar dia sakit, mungkin tak kuat jalan, tak kuat duduk, enggak dia tidak Jumatan, maka diganti dengan Zuhur. Allah tidak maksa. La ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Fattakullah mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu, kuatanmu. Wa ma amartukum bi fatu minhum mastata'tum, sabda Nabi. Yang kuperintah kalian kerjakan menurut kemampuannya. Kalau tidak mampu jangan paksa diri. Masya Allah. Tahu dia benar, dia tidak kuat duduk dan sebagainya, tinggi, sehingga dia tidak datang berjumat. Jadi harap maklum. Jadi diganti dengan solat Zuhur kalau memang demikian keadaannya. Makasih kepada Anda. Baik. Bagaimana hukumnya kita sering berniat puasa sunat Senin Kamis, namun di tengah hari kita batalkan karena rasa lapar atau sering ada tamu sehingga kita minum bersama. Para pendengar, Nabi Hajar pernah membatalkan puasanya karena beliau melihat ada makanan diberikan oleh sahabat berupa hadiah makanan jajan dimakan oleh kanjeng Nabi bersama Sayyidina Umar kalau tidak khilaf dalam hadisnya, dimakan oleh beliau. Boleh, tapi kalau puasa padu bulan Ramadan kiranya kita harus bertahan. Tapi kalau puasa sunat boleh batalkan karena suatu hajat keperluan. Seperti Nabi tadi batalkan dia punya yaitu puasa sunat karena mau
daharan jajan hadiah dari sahabat. Demikian kepada anda. Dan ingat tadi saya sebutkan, puasa pada bulan Syaban sangat diutamakan oleh Nabi. Menurut riwayat ada mengatakan bahawa Nabi puasa sunat bulan Syaban hampir 1 bulan penuh 30 hari puasanya, puasa sunat. Ada mengatakan tidak pas 1 bulan penuh. Ada kosongnya juga sehari 2 hari. Demikian, kerana itu mari, itu adalah latihan untuk menghadapi puasa yang wajib bulan Ramadan. Terlatih puasa sunat bulan Syaban, pada nanti bulan Ramadan tahan puasa Ramadan, tidak batal-batal. Demikian mungkin hikmah sehingga dianjurkan puasa sunat pada bulan Syaban. Bagi kita dianjurkan 3 hari di awal, 3 hari tengah, 3 hari di akhir, maka sama dengan yaitu pahalanya 70 orang nabi-nabi. Amin. Allahumma amin. Dia mau tanya, gimana dengan janji seorang laki-laki? Mohon maaf, pada saat dia pacaran, ternyata di antara salah satunya tinggalkan nikah dengan orang lain. Pada janji tersebut jadi dosa benar dan benar. Waufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tunaikan janji, bahawa janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Man aufa bi ahdi wa taqwa innallaha yuhibbul muttaqin. Siapa menaikkan janji dan takwa, Allah cinta pada hamba yang takwa, yang menaikkan janji. Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim muraun walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang menunaikan janji dan amanat, yang ada amanat dan janji, serta mereka pelihara solatnya, mereka itu akan mewarisi surga Firdaus dan kekal abadi dalam surga Firdaus. Ayo, amanat, janji, solat dipelihara, jaminan surga Firdaus kekal abadi. Dan surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. Demikian sabda Nabi SAW. Jadi, kerana dia mungkir janji, ya dosa dong. Tanda orang munafik, apabila berkata bohong, berjanji mungkir janji, apabila percaya, dia itu khianat, dan apabila dia bertengkar, dia culas, curang. Semua rahasia temannya dibongkar, tidak perlu dipiralkan di HP orang. Itu jahatnya orang tersebut. Dosa, dia tanggung dosa. Auzubillah min dzalika. Boleh saya minum dulu para pendengar? Bismillah. Ya. Apa kelebihan kita membaca Al-Quran 1 juz setiap hari? One day, 1 juz. Bagus dan bagus. Tulab talibat mahat harus demikian. Antuna baca Quran 1 hari 1 juz. Bila perlu 1 day 2 juz. Apa kelebihannya? Sabda Nabi. Idza aradtum aisha suada wa mauta suada wa dhilla yaumal harri wa najat min yaumal hasyri wal huda minad dhalalah. Padimu qiraat al-Quran. Apabila engkau ingin hidup bahagia, ingin mati syahid, dapat payung di padang mahsyar, selamat nyebrang siratal mustaqim, dapat petunjuk hidayah, masuk surga, maka hendaklah adimu qiraat al-Quran. Selalulah rajin-rajin baca Quran. Sabda Nabi sallam. Nabi mengatakan, khairun nas, orang paling mulia, aqrahum lil Quran, paling rajin baca Quran, hajah. Rajin baca Quran. Kemudian yang kedua iaitu orang paling baik, afqahum fi dinillah, paling rajin ngaji, dengarkan pengajian. Nabi mengatakan, likul syai'in tariqul jannatil ilmu. Kalau suatu ada jalannya, jalan masuk surga hanya satu, melalui ilmu pengetahuan. Tidak punya ilmu pengetahuan, jangan mimpi masuk surga. Kaifa mau pisah ada bikilatil ilmi, firman Allah dalam hadis qudsi, mana mungkin kau mengharapkan dirimu selamat kalau ilmumu hanya sekecet, hanya sedikit, hanya setain kungku, kata orang Lombok. Mana mungkin, malas ngaji, tidak pernah dekat dengan alim ulama. Orang paling baik nombor 3, atqahum lillah, yang paling taat ibadah pada Allah. Setelah itu amruhum bil ma'ruf, paling banyak amar ma'ruf.
Anhahum anil munkar, paling banyak nahi mungkar. Kemudian wa usalhum lirahim, orang paling baik adalah orang-orang paling rajin silaturahim. Apalagi bulan-bulan ini, jangan sampai kita putus hubungan silaturahim. Suami isteri, anak dengan orang tua, guru dengan murid, putus hubungan, maka kita akan dapatkan kualat. Bahasa Inggrisnya tular manoh. Kalau kita sampai putus hubungan, masuk bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jangan sampai terjadi. Okay? Jauh daripada rezeki kalau kita suka mutus silaturahim. Demikian. Okay? Apalagi baca Quran satu hari satu juz, ya Allah. Man qara harfan minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsaliyah. Siapa baca Quran satu huruf, nggih, maka dia dapat satu kebaikan sempurna, satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Jadi satu huruf dibaca 10 pahala. Nah, kalau Al-Quran 30 juz, berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah hurufnya? Kalikan 10 pahala. Masya Allah, betapa mulianya anda yang baca Quran satu hari satu juz. Itu dia. Okay? Baik, makasih kepada anda semuanya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah baca Quran satu hari satu juz, mudah-mudahan. Bagaimana ciri-ciri orang hidupnya barokah? Para pendengar, dalam Quran ada sebutkan tentang doa, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat ya. Apa maksud dengan fid dunya hasanah? Fil akhirati hasanah. Yang maksud dengan fid dunya hasanah dulu, hidup barokah. Yang pertama, apabila kita hidup dengan dasar iman takwa, miliki modal iman takwa. Yang kedua, apabila kita hidup dengan memiliki ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama dulu. Yang ketiga, apabila kita sehat lahir dan batin, sehat lahir dan batin. Dan yang keempat, apabila punya pasangan hidup, suami istri yang soleh, yang tanggung jawab, yang istri solihah, berilmu. Kemudian punya anak-anak yang bakti taat, hormat pada orang tua, yang punya sumber rezeki yang halal. Dan yang berikutnya yaitu punya teman kawan bergaul, orang-orang baik-baik. Yakuna khulatahu sholihin, punya teman bergaul, kawan bergaul, orang baik-baik, sehingga kita pengaruh oleh kebaikannya. Yang bergaul dengan orang tukang teler, ikut teler, narkoba, ikut narkoba, gaul dengan maling, ikut jadi maling. Ya Allah, sekarang banyak orang rusak gara-gara itu. Selalu orang banyak berbuat dosa sekarang, kejahatan, gara-gara HP. Nonton yang porno-porno, ikut jadi orang yang pornografi. Itu dia, kejahatan karena apa yang dilihat, ditonton. Itu bergaul dengan orang tidak baik. Itu dia tanda orang hidupnya barokah dan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik, orang yang bermanfaat kepada sama. Mayujakhiru wa yu'manusar. Orang itu aman, dapat manfaat dari orang itu, harapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Itulah orang-orang yang hidupnya barokah, bermanfaat bagi diri, keluarga dan orang lain. Gimana cara menghilangkan rasa malas? Itu ibadah, doanya. Pertama, semangat amal. Ingat, belajar itu kan ibadah paling utama. Membaca kitab, hadir di pengajian, hadir di kelas, di tempat kuliah, itu adalah pahala paling besar. Apa sabda Nabi? Siapa hadir di pengajian sekali, lebih utama daripada solat sunatnya 1000 rakaat, utama daripada menjenguk orang sakit 1000 orang sakit, utama daripada orang yang langarin takziah pada orang meninggal 1000 orang meninggal dunia. Masya Allah, 3000 jadinya. 1000 rakaat solat sunat, 1000 orang sakit jangok-jangok, 1000 orang mati dilangar-langarin. Pahala hadir ngaji sekali, ayatullah talibat mahad, itu pahala antum. Kalau hadir di majelis ilmu, entah itu di abroad maupun di kelas masing-masing. Itu dia. Okay? Karena itu maka itu adalah ibadah, maka rajin belajar, tekun belajar, supaya kita dapat banyak pahala ibadah. Amin. Allahumma amin. Di samping doa seperti yang kita baca tadi.
Disebutkan juga, la takun hasidan takun syari al-fahmi. Yang kamu suka hasad dan iri hati pada orang, pasti kamu pintar jadinya. Pasti kamu akan jadi orang yang pintar, cerdas. Itu dia kelebihannya. Okay? Baik. Yang apa? Apa tujuan orang membuat hadis-hadis palsu? Sehingga hadis itu menjadi dhaif. Tidak hanya dhaif, tapi menjadi hadis maudhu. Apa tujuannya? Pertama, tujuan politik. Ada dari dulu, ada yang bikin hadis palsu untuk tujuan politik, supaya dia menang. Yang kedua, supaya laku barang dagangannya. Dan yang lain-lainnya, ada tujuan-tujuan jahat, jelek, enggak orang sanggup membuat hadis palsu. Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja bikin hadis palsu atas namaku padahal bukan, maka siap-siaplah tempat duduknya, bangku tempat duduknya dalam api neraka, dalam api neraka. Oh, na'udzubillah, na'udzubillah min zalika. Para pendengar, mari kita lanjutkan. Alhamdulillah. Masyayikh izin bertanya, bila kita nuntut ilmu dengan ikhtiar, ikhlas dan rajin, tetapi tidak ada yang masuk, gimana solusinya? Nabi SAW bersabda, "Man izdada imman lam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang nuntut ilmu, tambah ilmu, tapi tidak semakin saleh taat orangnya, maka dia semakin jauh dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak semakin saleh nuntut ilmu, bahkan semakin jahat, nauzubillah. Yang kedua, seperti hadis tadi, la takun syari al-fahmi, la takun hasidan takun syari al-fahmi. Yang kamu suka hasad dan iri hati, kamu akan mudah menjadi orang yang paham, mengerti. Yang ketiga, yaitu fabi qadril ijlal yantabil talib. Berdasarkan penghormatanmu terhadap orang yang ngajar engkau ilmu, itulah barokah dan rahmatnya, manfaatnya ilmu yang kau miliki. Maka amalkan. Hormati guru tempat kau nuntut ilmu, kamu akan dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang berguna. Itu katanya Syekh Al-Maqpullah Syekh Hasan Muhammadun Al-Mashad, gurunya Maulana Syekh dulu di Makkah. Fabi qadril ijlal yantafi'ut talib. Berdasarkan penghormatanmu, memuliakan gurumu, itulah manfaat ilmu yang akan kau peroleh. Dan telah itu, kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'ahi pazi. Yang lanjutannya, ku ngadu pada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau nasihati saya, hai Syafi'i, tinggalkan segala dosa-dosa, maka ilmumu akan barokah, ilmumu akan manfaat, ilmumu akan berguna. Dan jangan lupa, amalkan ilmu sudah ada. Man amila bima alima allamahullah ma lam ya'lam. Siapa mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya, maka Allah akan berikan dia ilmu lagi yang disebut ilmu laduni. Di samping juga doa seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung padamu ya Allah pada ilmu yang manfaat. Min qalbin la yasha, dari hati yang dah khusyuk tenang. Min nafsin la tasbah, dari hawa nafsu yang tak pernah puas, tak pernah kenyang. Min du'ain la yusma', dari doa yang tak dikabul-kabul. Min amalin la yurfa', daripada amal ibadah yang tidak diterima Allah. Kami berlindung ya Allah, berlindung ya Allah. Itu dia syaratnya. Terima kasih pada anda. Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu. Nabi mengatakan, man allama ilman, man ta'allama ilman. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, yang mestinya tujuan menuntut ilmu adalah cari ridha Allah. La yata'alamuhu, tapi sayang, dia menuntut ilmu tidak karena cari ridha Allah, tapi yusiba bi arda minad dunia, untuk memperoleh keuntungan dunia doang untuk ilmunya. Maka orang itu lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Orang itu tidak akan peroleh baunya syurga, apalagi masuk syurga besok hari kiamat. Jadi
ikhlas dalam tuntut ilmu. Jadi kewajiban kita para penuntut ilmu, para murid, ikhlas tuntut ilmu lillah ta'ala, niatkan sebagai ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah. InsyaAllah ilmunya barokah, ilmunya manfaat. Tolab talibat. Baik, makasih pada anda. Lanjut. Apa amalan agar hati tetap tenang dan tidak ada rasa sakit hati, iri hati, dengki, sombong terhadap orang? Karena tiang suka iri kalau melihat ipar tiang, tetangga tiang suka memakai barang-barang baru, mahal, gonta-ganti, baju baru. Lain guru, lain gerak, lain sejeluk, lain semendak. Olah-olah daun baru, seolah-olah baru nengadu gitu. Karena tiang tidak ada buat beli baju bagus, cuma dapat makan saja sama anak-anak. Ingin sekali belikan anak semua yang anak ingin kan, tetapi saya tidak mampu. Kita harus ridha, rela dengan keadaan kita, dan tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada yang abadi. Dawamul hal minal muhal. Kalau suatu mustahil, karena tidak punya uang, siapa tahu besok lusa Allah memberikan barokah, rahmat, tambah rezeki pada kita, yang penting kita taat ibadah. Orang rajin solat, rajin jamaah, insya-Allah Tuhan akan berikan mudah rezeki. Siapa tahu orang-orang kaya itu hanya istidraj, disolak-olak oleh Allah, padahal dia tidak taat ibadah dan rajin ngaji, tapi diberikan kayaan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau melihat ada orang yang tidak taat ibadah, justru senang berbuat dosa, tapi Allah memberikan dia kayaan, i'lam annahu istidraj, ketahuilah itu semua adalah hanya disolak-olak oleh Allah, diistidraj, diberi tanpa ridho oleh Allah Ta'ala. Itu maknanya. Dan ingat firman Allah dalam hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'mai, lam yasbir ala balai, walam yarda bi qada'i, walam yaqna bi atai, walam yaqna bi atai, fal ya'bud rabban suwaya." Siapa tidak syukuri nikmatku, siapa tidak sabar dapat ujian dan cobaan dariku, siapa tidak puas dengan pemberianku, dan siapa tidak puas, tidak ridho dengan takdirku, sembah Tuhan selain aku, cari Tuhan selain aku, firman Allah. Jadi kita harus sabar, kita harus rela menerima apa adanya sambil mohon pada Allah. InsyaAllah nanti berganti, tidak ada yang abadi. Pernah kaya, pernah miskin, seperti kita solat, berdiri, rukuk, sujud, berdiri lagi. Itulah kehidupan kita. Tahu sekarang kita sedang kekurangan, besok Allah Maha tahu di mana tersimpan rezeki kita. Demikian kepada ibu yang bertanya, saya doakan mudah-mudahan mudahkan rezeki di bulan Syaban, bulan Ramadan nanti. Amin. Allahumma amin. Ya. Lanjut. 100 gram emas, apakah sudah wajib zakatkan? Kalau 100 gram itu simpan-simpan, tidak dipakai, yang dipakai ada lain. Yang kita pakai mungkin 25-50 gram. Sisanya 100 gram disimpan, wajib zakatkan. Tapi kalau 100 gram itu kita pakai tiap hari, maka tidak wajib. Yang wajib zakatkan yang disimpan-simpan lebih daripada yang kita pakai dan cukup 1 nisab. Maka wajib zakatkan kalau sudah 1 tahun kita simpan. Gitu hajah. Makasih. Lanjut. Ya, pelunggu Sami yang mengikuti acara kita ini sudah jelas, siapa yang akan kita pilih nanti pada hari pencoblosan tanggal 14 Februari. Sudah tahu tempat pencoblosannya, berapa yang akan kita coblos, kira-kira berapa itu? Apa 6? Lembar kita akan coblos saja. Ada calon presiden, wakil presiden 1 lembar, DPD 1 lembar, DPR pusat 1 lembar, dan DPR provinsi 1 lembar, DPR kabupaten atau kota 1 lembar. Berapa jumlahnya? Itu akan dicoblos nanti. Jangan salah. Baik, kita semua partisipasi dalam suksesnya pemilu. Jangan golput, golongan putih alias tidak mau ikut serta memilih.
Saat ini saya benar-benar galau, Ustaz. Yang baru masuk ngajar di sekolah negeri. Sebelumnya Tiang mengabdi sudah 8 tahun di swasta. Apa peninggi sekarang guru negeri ya? Guru negeri ya? Nah, pas Tiang masuk di sekolah negeri, kebiasaan teman-teman adalah menjelek-jelekkan kepala sekolahnya. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Okay? Dosa besar. Tapi Tiang prinsip, Tiang enggak mau ikut-ikutan lasing. Jelek-jelekan orang belum tentu dia lebih jelek dari kita. Apakah saya salah? Tak salah, anda benar. Okay? Benar sudah. Jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang menjelekkan orang, jangan ikut. Tinggalkan. Anda dapat dosa kalau biarkannya. Lalu cegah. Okay? Kalau tidak, anda tinggalkan orang itu. Jangan bersahabat dengan orang yang suka memfitnah, mengumpat ngojing. Kedua, salah satu guru PNS, dia wanita. Dari awal masuk, beliau rada enggak suka sama saya. Ngapain? Walaupun Tiang sapa, nawarin bikinan teh, bikinkan teh, dia diam saja. Okay? Saya ngasih jajan, tak mau dimakannya. Bahkan dia selalu memalingkan wajah jika kita bertatapan. Sikap saya harus seperti apa lagi? Kemudian tiap bawain jajan, dia tidak mau makan. Maka cara saya salah. Mohon dijawab. Mohon maaf mengganggu. Para pendengar, kalau dia tidak senang pada kita, biarin. Dia berusaha untuk baik. Seperti yang tadi disebutkan hadis Nabi. Orang paling baik apabila orang itu benci pada kita, justru kita suruh baik sama dia. Kalau dia tidak mau tegur siapa, kita tegur siapa. Kalau dia itu berbuat salah, kita disuruh berbuat baik padanya. Kalau sudah demikian, nanti Allah membalasnya. Engkau akan bersama dengan Allah, katanya dalam hadis ini. Dan Allah akan membela anda yang selalu diiri hati, didengki dan sebagainya. Mungkin teman itu cemburu pada anda. Pak tahu anda punya kelebihan, khawatir nanti teman yang lain senang sama anda. Itu sifat iri hati, sifat syaitan iblis iri hati pada Adam dan Hawa. Nauzubillah min dzalika. Orang demikian suatu saat nanti dia akan sadar. Mudah-mudahan kita doakan. Terima kasih pada Ibu. Okay? Masya Allah. Ada orang seperti itu zaman sekarang. Banyak iri dengki, talon hati kepada teman. Ada salah satu guru cowok, pas yang duduk bersama beliau, bilang, Bu, sia-sia sudah datang jauh-jauh, tidak dapat apa-apa waktu sudah terbuang, katanya. Agak lain saya simak, lalu saya curhat sama kepada kepala sekolah yang datang mengajar di sana bukan mandang materi, tapi ikhlas karena Allah Ta'ala. Enggak digaji juga tidak apa-apa. Malah saya disalahkan. Dan curhatan saya disebar di grup. Okay? Teman-teman, saya rada kurang suka apa yang salah. Apakah anda bukan guru negeri? Kalau bukan guru negeri, kenapa tidak tetap di tempat yang semula, yang tidak ada nyakitin anda? Kalau anda sekarang berada di sini, terus demikian sikapnya, anda harus sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama hamba yang sabar. As-sabru sawabul jannah. Orang sabar balasannya syurga. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan pada orang yang sabar dengan balasan yang tidak terhingga. Jadi anda harus sikap sabar saja. Dan memang iri hati orang. Anda sanggup mengajar tanpa imbalan. Apa iya? Tanpa gaji, tanpa imbalan penghasilan. Ya Allah, zaman sekarang ada seperti itu. Luar biasa. Tapi ingat, tidak ada orang berbuat baik tidak diberi balasan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Maryam, hal jazaul ihsani illal ihsan. Pati dan pati orang berbuat baik akan dapat balasan dari Allah, dan dari si A, dari si B, dari si C. Pokoknya tiap berbuat baik dengan ikhlas ada balasan dari Allah. Ayat ini dulu uraikan oleh An-Makrullah Maulana Syekh. Dulu saya kuliah di Akademi Pedagogik Ngiring Uminda Al-Mukarramah. Hajati Rauhun sama-sama. Ayat ini diuraikan oleh beliau sejam 2 jam. Tentang orang berbuat baik pasti dapat balasan dari Allah. Itu karena itu sabar dan berbuat baik, insyaallah Tuhan membalas. Makasih Ibu ya.
Lanjut. Ya, masih ada waktu. Pak Ustaz, tiang dari Bendung Lau, Bendung Dayak, ingin menanyakan apa arti nama Mahendra, dan bahasa Arab tidak ada. Apa ini bahasa Sangsekerta, bukan bahasa Arab. Okay? Jadi tidak ada artinya menurut bahasa Arab. Kenapa bikin nama yang tidak punya anak? Berarti tidak melaksanakan sunnah Nabi. Ayusi nak semau wajiban kita pada dari orang tua beri nama yang baik-baik. Sudah kita berikan nama yang baik-baik, entah bagaimana dia, itu urusan dengan Allah. Penting sunnah Nabi kita laksanakan, beri nama yang baik-baik mengandung doa. Tiap dipanggil berarti di doa, umpama namanya yaitu husnul khotimah, orang yang memperoleh derajat husnul khotimah, perempuan. Maka tiap dipanggil mudah-mudahan anda peroleh husnul khotimah, umpama gitu. Umpama namanya Muhammad Muti Ali, orang yang taat dan tinggi derajatnya, terpuji lagi. Kalau ini Mahendra, tidak saya tahu artinya, tidak bahasa Arab. Baik, Bendung, Masya Allah. Apa ganjaran suami yang suka bohongi istri, uangnya dipakai buat traktir teman-temannya, isinya tidak dikasih uang belanja, sama pacarnya. Yo, sempat dia ketahuan tapi janji enggak ulangi, sampai berani sumpah tapi diulangi lagi, sampai akhirnya dia menikah diam-diam. Apa iya, jangan fitnah aja, tapi namanya bangke akan keluar baunya, sampai dia talak saya melalui HP. Tiap orang berbohong berdosa, tidak bertanggung jawab pada istri dan anak, maka dosa baginya. Kafabil marisman yudai amayakul, berdosa. Seorang tidak tanggung jawab terhadap tanggungannya istrinya dan anaknya, apalagi menceraikan dengan cara aniaya, zalim, cara yang culas, curang, maka dosanya akan ditanggung sendiri nanti. Nauzubillah min dzalika, karena kebohongannya maka dosa bohong dia peroleh sebagai dosa terbesar, nomor 3 dari segala dosa, sabda Nabi sallallahu. Nauzubillah min dzalika. Baik para pendengar, Pak Ustadz yang dari BTM katanya, mau nanya, saya bersaudara 8. Kakak pertama meninggal dunia, kakak ketiga juga meninggal, ibu bapak sudah meninggal. Sekarang kami tidak boleh ke rumah kami, karamah peninggalan orang tua, selalu kami diusir, dan anak-anak sama istri kami dan tanah semua dikuasai oleh saudara, tidak mau membagi kami. Tak kami mohon, gimana hukumnya? Orang yang rakus. Para pendengar, itu namanya mengambil haknya saudara, mengambil haknya orang, makan harta anak yatim orang. 4 golongan tidak akan masuk surga, sabda Nabi. Pertama, tukang teler, mabuk, narkoba. Yang kedua, orang suka makan riba. Yang ketiga, orang yang merampas harta anak yatim. Kemudian berikutnya, orang durhaka pada ibu bapa. 4 golongan ini dijamin haram masuk surga oleh Allah dalam hadis. Pertama, orang-orang yang yaitu minum minuman keras. 2, orang yang durhaka pada ibu bapa. 3, orang makan harta anak yatim. Ini termasuk makan anak yatim, harta anak yatim. Kemudian berikutnya yaitu orang-orang yang suka minum minuman keras, makan riba. 4 golongan Allah haramkan surga baginya. Itu akan diperoleh karena yang dimakan itu harta orang, harta saudara, harta orang lain. Maka tiap dia makan yang haram, api neraka. Siapa yang tidak peduli dari mana dia makan, minum, maka Allah tidak peduli dari mana dia nanti dimasukkan ke dalam api neraka, sabdanya. Nauzubillah min dzalika. Senang sebentar, tapi api neraka nanti menunggunya.
Mudah-mudahan dia sadar. Kita doakan mudah-mudahan dia sadar. Di situ ada haknya saudara-saudara yang tidak diberikan sebagai peninggalan warisan orang tua. Berarti dia nyiksa orang tua dalam kubur. Itu maknanya. Berarti dia tidak sayang pada orang tua yang sedih melihat tingkah laku anak yang tidak akur, tidak damai, tidak saling tolong, tidak peduli pada saudara. Ya, ntar lagi. Dia mau tanya apa benar kita sebagai umat Islam hanya kita dahulukan umrah nanti hajinya belakangan, dan apa wajib dia dipanggil nama ibu hajah atau pak haji sekadar pergi umrah. Oh, tiap haji selalu disertai dengan umrah hingga haji itu menjadi ada haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Karena di situ selalu bersama haji dengan umrah, haji dan umrah. Jadi umrah yang sekarang ini ibaratnya umrah sunat. Nanti umrah wajibnya bersama-sama dalam menaikkan ibadah haji. Yang wajib itu pertama kan haji, bukan umrah. Umrahnya sekarang karena belum mampu berangkat haji, karena harus nunggu lama. Daripada nunggu lama dia kerjakan umrah dulu. Tapi ini adalah umrah yang sunat. Besok dia kerjakan juga waktu haji umrah, sehingga ada namanya haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Jadi bersama selalu haji dengan umrah, selalu barang dikerjakan. Dan tidak boleh orang hanya umrah aja disebut Pak Haji, Bu Haja, tidak boleh. Itu namanya nipu daya orang. Orang kira betul dah haji, padahal belum. Dia hanya umrah aja, pakaiannya kayak orang yang sudah pergi haji, pakai jubah, pakai sorban, lilit dan sebagainya. Padahal hanya pernah umrah aja. Umrah itu kan hanya berapa amalan. Ada dulu teman saya naik haji, dia bisa umrah 3 kali sehari. Bolak-balik Tan'im, Masjidil Haram, kembali lagi Tan'im, Masjidil Haram, tawaf sa'i, cukur rambut, tahlul, kembali lagi 3 kali ibadah haji, ibadah umrah dalam sehari. Kalau ibadah haji tidak bisa orang 2 kali dalam setahun, tetap hanya sekali saja. Demikian kepada peninggi. Jadi harus utamakan haji, tapi karena belum bisa, ya dia umrah nanti, dia kerjakan haji dengan umrah kembali. Bolehkah kita membayangkan seolah-olah kita solat di depan kita Ka'bah? Boleh dan boleh Aimal. Sepertinya sudah dulu. Kita dalam solat membayangkan Ka'bah yang kita sering lihat di TV dan punya gambarnya. Bayangkan kita solat di depan kita ada Ka'bah. Dan kita memikirkan bahwa kita dilihat, perhatikan oleh Allah Ta'ala, diawasi, kontrol oleh Allah di mana kita berada. Terima kasih Aimal, boleh. Baik. Lanjut. Siti Maryam, Gelepek Sakra Salatan. Di hari Jumat terakhir tadi yang baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah di pertengahan khutbah pertama, karena tiang lupa di saat khatib naik di atas mimbar, pakai itu kurang afdal. Itu bagaimana? Afdal pokoknya khatib ada di atas mimbar. Apa khutbah pertama, khutbah kedua, tengah khutbah pertama, boleh saja. Saya juga tadi sampaikan pada teman-teman di penjara. Di saat saya sedang ada di atas mimbar ini, tolong Anda baca 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan saudara dan keluarganya di rumah yang ditinggalkan, beri Allah mudah rezeki setahun ke depan. Saya katakan gitu kepada mereka di penjara. Saya paling lama masuk penjara, 44 tahun. Sudah 2 kali dapat piagam menghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas pengabdian di penjara. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat pahala. Satu orang sadar oleh kita dengan nasihat kita, lebih berharga pada dunia dan segala isinya, lebih berharga daripada seekor unta yang merah bulunya. Itu sabda Nabi. Makasih. Siti Maryam. Gimana Siti Maryam, baik Siti Maryam di Mangkung sana. Mudah-mudahan sehat walafiat. Ya, terima kasih doanya pelong kami. Bahkan kami panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Apa hukumnya istri bagi rezeki pada keluarga? Istri sudah beritahu pada suami dan minta izin ya sama suami,
Harus minta izin, bukan hanya beritahu, minta izin. Karena Nabi mengatakan Allah sadaqan Nabi malah illa biizni. Jangan seorang isteri bersedekah dari harta suami melainkan dengan izin, restu dari suami. Kalau bersedekah, dia dapat dosa sang isteri, suaminya dapat pahala. Kenapa suami buatkan si isteri fitnah kepada teman-teman isteri yang bersalah atau suami ya hamba Allah. Kalau sudah diizinkan, direstui, ya tentu salah suami. Tapi kalau belum direstui, diizinkan nanti bersedekah, maka isteri yang berdosa, sabda Nabi. Nauzubillah. Ya. Pak Tuan Guru, apa benar tetesan air mata takut karena Allah lebih baik pada sedekah? Iya. Rajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang yang akan dapat payung Allah adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. Bulu mata yang pernah basah karena nangis, takut karena Allah, maka orang itu tidak akan disentuh api neraka besok hari kemudian. Sering menangis karena takut pada Allah, sangat baik. Lebih utama daripada sedekah. Bisa nangis. Zaman sekarang, kau lihat orang nangis. InsyaAllah. Tinggal satu. Tiang dari Gelora. Izin bertanya, benarkah orang yang berkata penuh dusta termasuk dalam daftar orang-orang yang tidak diampunkan Allah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Al-jannah darus sidqi wan nar darul kadhibi. Surga rumah orang jujur-jujur, neraka rumah orang-orang pembohong-pembohong. Orang paling dimurkai Allah 8 golongan. Sabda Nabi. Pertama, as-saqarun. Al-kadzabun. Orang yang paling pendusta, paling benci Allah Ta'ala besok hari kemudian. Dan al-khayyalun, orang banyak sombong, paling benci Allah. Nomor 2. Alaikum bisyidiki, hendaklah kalian jujur. Jujur itu membawa pada pahala, pahala mengantar kamu ke surga. Jauhkan diri pada bohong, bohong itu membawa pada dosa, dosa mengantar kamu ke dalam api neraka. Dosa paling besar nomor 3 adalah syirik dan durhaka pada orang tua adalah yaitu qauluz zur, bohong, sabda Nabi berulang-ulang kali. Nauzubillah min dzalika. Orang yang jujur tenang hatinya, orang bohong pasti gelisah resah hatinya. Nauzubillah min dzalika. Batuan dulu ada ada selalu ya sembahyang sunat duha dulu baru dia sembahyang subuh. Masa boleh begitu caranya nggih? Masa subuh itu akan sebelum matahari terbit dan solat duha itu setelah matahari terbit, kira-kira setengah jam dari sejak matahari terbit baru ada waktu duha. Subuh ya sebelum matahari terbit. Ada subuh mendahulukan sunat pada wajib, tidak diterima Allah. Tidak diterima Allah. Amalan sunat dahulukan, diutamakan, amalan wajib tinggalkan, tidak ada gunanya. Demikian Imam Ghazali dalam kitabnya. Jadi harus samakan yang padu pada subuh. Sedangkan duha setengah jam setelah matahari terbit, 1 jam setelah matahari terbit, baru kita solat sunat duha. Begitu dong, Masya Allah. Mohon maaf para pendengar, di sini masih ada belum terjawab sekitar 14 pertanyaan. Mohon dimaklumi. InsyaAllah ta'ala masih ada waktu kalau Allah mengizinkan kita masih sehat, hidup pada malam berikutnya melalui waktu dan gelombang yang sama. Lagi terima kasih. Akhirnya wallahu a'lamu bis-shawab wallahu muwaffiqal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.